Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Percona Sailendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan meng-spoiler kisah Renegade Immortal episode yang ke-11. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja.沧海桑田，运道轮转，顺时而仙。此身虽毁，天命之人出现之际，就是我们的。 Wang Lin tercengang. Orang pertama yang terpikir olehnya yang mungkin cocok dengan deskripsi itu adalah murid berpakaian kuning yang menertawakannya. Namun, dia tidak yakin. Apa kau tidak melihatnya? Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan muridnya. Dia juga murid kehormatan, tetapi telah diberi hak untuk memulai kultivasinya. Mengenakan pakaian kuning, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Kita semua memanggilnya musang. Zhang Hu menjelaskan sambil minum air. Wang Lin menggigit ubi jalar, lalu berkata, "Aku tahu siapa dia, aku melihatnya hari ini. Dia menyuruhku membawa kembali 10 tong air sehari mulai besok atau aku tidak akan mendapat makanan." Zhang Hu tertegun. Setelah menatap Wang Lin sebentar, dia bertanya, "Kakak, apakah kamu pernah menyinggung perasaannya sebelumnya?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Kenapa?" Zhang Hu menunjukkan ekspresi menyedihkan kepada Wang Lin. "Wang Lin, apakah menurutmu tong-tong itu seperti yang kamu gunakan di rumah? Sebesar ini." Dia memberi isyarat dengan tangannya. Wang Lin punya firasat buruk dan mengangguk. Zhang Hu tersenyum getir. Ia berkata, "Kau pasti telah menyinggung si musang kuning. Tong-tong yang ia bicarakan itu seukuran ruangan ini, mengisi 10 tong. Wang Lin, aku tidak akan memakan ubi jalar ini. Simpan saja. Kau akan beruntung jika mendapat makanan setiap 4 hingga 5 hari. Kau baru di sini dan semua tempat mencari makan di gunung sudah diambil. Hanya murid-murid yang lebih tua yang bisa memetiknya. Besok aku akan memakan buah-buahan liarku saja." Ia meletakkan ubi jalar yang tersisa di atas meja, mendesah, berbaring di tempat tidurnya, dan tertidur. Wang Lin merasakan amarah yang meluap dalam dirinya, tetapi kemudian dia teringat akan mata orang tuanya yang penuh dengan harapan dan memaksakan amarahnya. Dia berbaring di tempat tidur dan tertidur dengan penuh amarah. Hari masih gelap pada hari kedua ketika Wang Lin turun dari tempat tidur. Zhang Hu masih mendengkur. Wang Lin mengenakan pakaian abu-abunya dan bergegas menuju tempat ia bertemu si musang. Tak lama setelah ia tiba, matahari muncul dari timur. Pemuda berpakaian kuning membuka pintu dan menatap Wang Lin dengan aneh. "Setidaknya kau datang tepat waktu. Ambil ember dan pergilah ke timur. Ada mata air di gunung, bawa air dari sana." Dia tidak lagi memerhatikan Wang Lin. Dia duduk bersila di tanah dan bernapas perlahan sambil menghadap matahari terbit. Kabut putih yang hampir tak terlihat keluar dari hidungnya, bergulung-gulung seperti 2 naga. Wang Lin menatapnya dengan rasa iri. Ia kemudian berjalan ke dalam ruangan dan melihat sekeliling. Akhirnya di balik pintu ia melihat 10 tong dan tersenyum getir saat ia berjalan menuju gerbang timur. Wang Lin tiba di lokasi setelah berjalan jauh. Pemandangannya sangat indah dan suara air mengalir menenangkan. Itu adalah tempat yang dapat menenangkan hati. Ia tidak sempat menikmati keindahannya. Ketika ember itu sudah penuh, ia mengambilnya dan segera kembali ke atas gunung. Wang Lin terus melakukan hal ini hingga senja. Ia bahkan belum mengisi 1 tong pun. Jika bukan karena ubi jalar yang mengisi perutnya, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Lengan dan kakinya terasa sakit dan mati rasa. Sakitnya terasa setiap kali ia bergerak. Wang Lin merenung sejenak lalu membawa setengah ember air ke daerah sepi. Ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada seorang pun di sekitar. Ia menjatuhkan manik-manik batu ke dalam ember dan menyiramnya sedikit. Kemudian ia mengeluarkan manik-manik itu dan meminum airnya. Ia segera merasakan kehangatan di perutnya dan nyeri ototnya pun hilang. Meskipun efeknya tidak sebagus embun, Wang Lin tetap bersemangat. Dia menyentuh dadanya dan membetulkan posisi manik-manik. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang harta karun ini. Setelah menghabiskan setengah ember air, otot-ototnya tidak lagi terasa nyeri dan ia merasa penuh energi.
ia segera melanjutkan pekerjaannya mengambil air. Malam itu ia mencelupkan manik batu itu ke dalam setengah ember air lagi dan meminumnya. Untuk menghindari kecurigaan, ia kembali dengan wajah lelah. Beberapa saat kemudian Zhang Hu kembali. Dia masih menunjukkan ekspresi kelelahan di wajahnya. Keduanya berbicara sebentar dan Zhang Hu dengan ragu meminta 2 potong ubi jalar. Dia memakannya dan tertidur di tempat tidurnya. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Wang Lin menjadi murid sekte Heng Yue. Wang Lin mengetahui bahwa pekerjaan Zhang Hu adalah mengumpulkan kayu bakar. Ia harus mengumpulkan cukup kayu bakar sebelum ia bisa makan. Ia telah mengumpulkan kayu bakar selama 3 tahun sejak ia menjadi murid kehormatan sekte Heng Yue. 3 tahun lalu ia hanya makan sekali setiap 3 atau 4 hari, tetapi sekarang ia telah mempersingkatnya menjadi hanya makan sekali setiap 2 hari. Menurutnya, para murid kehormatan harus melakukan tugas selama 10 tahun dan boleh makan 3 kali sehari sebelum mereka boleh mempelajari kultivasi yang paling dasar sekalipun. Murid-murid batin tidak seperti mereka. Mereka memiliki guru mereka sendiri, tidak melakukan tugas apapun, dan memiliki kamar mereka sendiri. Tugas mereka hanyalah berkultivasi. Selain itu, ada seseorang di antara murid dalam dan murid kehormatan, seperti Wang Hao yang menjadi pembantu, tetapi pada dasarnya dia adalah seorang pelayan. Orang-orang ini tidak perlu melakukan pekerjaan rumah dan juga mempraktikkan beberapa teknik tingkat rendah. Mereka hanya perlu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Namun, orang-orang ini memiliki sedikit bakat dan mereka hanya akan menghabiskan seluruh hidup mereka sebagai pembantu. Mengenai apa yang disebut bakat, Wang Lin belajar dari Zhang Hu bahwa itu hanyalah energi spiritual. Setiap orang memilikinya, tetapi dalam jumlah yang berbeda-beda. Jika seseorang memiliki cukup energi spiritual, mereka dapat mempelajari teknik abadi dalam setahun, tetapi jika kurang, akan memakan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Kehidupan seorang pria terbatas. Seseorang dengan bakat biasa-biasa saja tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidupnya. Itulah sebabnya sekte tersebut sangat mementingkan energi spiritual. Bulan ini ketika Wang Lin mengambil air, ia minum banyak air yang telah direndam dalam manik-manik batu yang menyebabkan tubuhnya menjadi jauh lebih kuat. Sebelumnya ia membutuhkan waktu 6 hari untuk mengisi 10 tong, sekarang hanya butuh 3 hari. Namun agar orang lain tidak curiga, Wang Lin selalu bangun sebelum matahari terbit dan berjalan santai menuju gunung sambil membawa ember. Sementara yang lain terkejut karena ia dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Mereka mengira itu karena ia bangun pagi sekali dan tidur larut malam.